Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lanjutkan perkuliahan kita. Semoga semuanya dalam kondisi sehat walafiat, bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan kita, aktivitas kita pada hari ini dengan baik dan juga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah. Untuk selanjutnya, materi kita pada malam hari ini, kemarin sudah kita sampaikan tentang bagian untuk anak perempuan. Yang kedua, sebelumnya bagian untuk anak perempuan. Yang kedua, bagian untuk cucu atau cicit perempuan dari pewaris. Yang ketiga hari ini, bagiannya atau furud yang dimiliki oleh saudari seayah dan seibu. Di sini ada saudari seayah seibu, berarti maksudnya adalah saudari kandung, saudari perempuan kandung dari pewaris, tetap dari pewaris. Maka jika dalam kondisi ini saudari perempuan pewaris, jika orang yang meninggal itu memiliki saudari perempuan sekandung, maka saudari perempuan itu yang pertama akan memiliki furudnya itu 1/2, yang kedua 2/3 ketika dia mendapatkan asobah dalam kondisi tertentu, dan yang terakhir ada dia memungkinkan terhalang. Maka perlu diketahui sebenarnya bagian saudari-saudari perempuan ini kategori maka bagian untuk perempuan-perempuan ini, kemarin anak perempuan, cucu perempuan, sekarang saudari perempuan sekandung, itu hampir sama furudnya ada 1/6, ada 2/3, ada kemudian asobah, dan ada kemudian terhalang. Kemarin kalau cucu perempuan ada tambahan, dia bisa mendapatkan 1/6, 1/6 jika bersama dengan satu orang anak kandung perempuan dari pewaris. Hampir sama sebenarnya bagiannya ini, mereka memiliki bagian setengah, 2/3 asobah dan terhalang. Kalau anak perempuan tidak ada terhalangnya sama sekali. Yang pertama, jika hanya berjumlah satu orang, paham. Yang kedua, tidak terdapat far'ul waris. Far'ul waris itu anak keturunan pewaris yang berstatus sebagai ahli waris, baik anak ataupun cucu. Maka halangannya saudari perempuan itu jika dia untuk mendapatkan 1/2 jika ada anak keturunan pewaris, baik anak ataupun cucu, maka dia terhalang mendapatkan 1/2. Perlu diingat. 3, tidak terdapat bapak kandung atau kakek yang menjadi ahli waris. Banyak penghalangnya dari far'ul waris keturunan. Ada, kalau tidak salah namanya, kalau bapak kandung nggak bapak kakek itu dzukurul waris kalau tidak salah. Jadi bagian-bagian dari kewarisan yang berstatus laki-laki tapi ke atas. Yang keempat, tidak terdapat saudara laki-laki seayah seibu pewaris. Kenapa kemudian dia terhalang? Dia terhalang mendapatkan 1/2 jika terdapat saudara laki-laki seayah seibu, maka atau saudara sekandungnya. Maka jika dalam kondisi ini dia tidak lagi mendapatkan setengah, tapi dia memungkinkan untuk mendapatkan asobah. Paham ya? Yang kedua, dia mendapatkan 2/3 bagian jika dia berjumlah 2 orang atau lebih, sama dengan bagian jika dia mendapatkan bagian cucu perempuan ataupun anak perempuan, dia kalau 2 lebih pokok nata ini, maka dia memiliki inak, maka dia berhak atas 2/3. Yang kedua, ketentuannya seperti apa? Ketentuannya berikut syarat-syarat lain tersebut di atas. Syaratnya mulai di sini 1, 2, 3. Paham ya? Jika berikut syarat-syarat lain tersebut di atas, maksudnya adalah tidak terdapat saudara laki-laki, tidak terdapat ayah kandung ataupun kakek kandung. Yang ketiga, tidak terdapat far'ul waris, maka dia berhak atas 2/3. Dia seorang diri lah. Ada 2 bersama dengan saudara perempuannya yang lain, dia berhak atas 2/3 itu. Yang ketiga, bagiannya dia bisa mendapatkan asobah yang jika bersama dengan saudara laki-laki pewaris yang seayah seibu, maka tetap akan berlaku bidzakari mithlu hadzal unthayain. Kedua,
ketika dia bersama dengan anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki pewaris. Jika tidak ada far'ul waris laki-laki. Oke. Tidak ada far'ul waris laki-laki berarti kan tidak ada anak laki-laki, tidak ada cucu laki-laki, tidak ada bapak kandung ataupun kakek, dan dia bersama dengan bersama dengan ini yang kedua, ketentuan kedua, dia bisa mendapatkan asobah. Asobah kalau di sini ini nanti dia menjadi asobah karena yang lain, karena dia bersama dengan anak perempuan, cucu perempuan dan laki-laki pewaris, yang di sini dia mendapatkan asobah dengan ketentuan nantinya lidzakari mithlu hadzal unthayain. Yang keempat, dia terhalang jika terdapat far'ul waris laki-laki atau bapak kandung pewaris. Oke. Kita ke contoh untuk ini. Contoh jika ada ahli waris, seseorang meninggal, berarti seorang perempuan meninggalkan, contoh ini suami, dia punya suami, dia masih meninggalkan ibu, dia meninggalkan saudari seayah seibu berjumlah 1. Maka bagiannya suami bagian berapa? Ini belum kita bahas. Oke, berarti kita lanjutkan saja. Suami mendapatkan walakum nisfu ma taraka azwajukum. Seorang suami dari kamu laki-laki itu akan mendapatkan 1/2 dari istri-istrimu jika kemudian istrimu itu tidak memiliki anak. Ibu karena ibu mendapatkan berapa? Ibu ini pewaris tidak memiliki anak, berarti bagiannya 1/3. Yang kedua, saudari saya si ibu bagiannya adalah setengah. Kalau dilihat dari perolehan ini, pembagiannya ada yang bisa? Pembagiannya pasti ya nanti kita bicara aul dan rod lah. Melebih, karena ini sudah melebihi dari asal masalah. Nanti kita bahas lagi, karena ini sudah dapat setengah, sudah pasti habis. Jadi nanti kita bahas di kemudian waktu, kita bahas bagaimana kemudian ketika harta kewarisan itu habis, kurang, ataupun ketika harta warisan itu lebih. Kalau kemarin contoh lebih itu ketika ada bapak, maka 1/6 plus sisanya diberikan, sisanya jika ada sisa diberikan bapak. Nah, dalam kondisi yang seperti ini karena berlebih, maka nanti penyelesaiannya kita sampaikan di pertemuan berikutnya. Oke. Semoga untuk bahas aul dan rod kita bisa ketemu di kelas karena agak beribet. Yang kedua, contoh yang kedua. Oke. Saya rasa sudah gampang. Ini dua saudari seayah seibu, 2 orang anak perempuan, 2 orang saudari perempuan. Ada seorang ibu, ada 1 anak perempuan, maka bagiannya ini pasti asobah ya. Ini asobah, sisa ibu mendapatkan, tidak ada anak. Ada anak, ibu berarti mendapatkan 1/6. Anak perempuan setengah. Maka perolehan rinciannya itu ada 2. Karena sisa ya, sebenarnya ini dulu selesaikan dulu setengah, dapat 3 bagian, 1/6 dapat 1, sisanya buat mereka. Nah, mereka ini nanti dibagi berapa? Dibagi 2 itu dibagi 4. Maka saudara seayah seibu itu dapat 1, saudari seibu itu karena ada 2, maka mereka juga dapat 1. Saya tuliskan begini saja biar lebih mudah. Oke. Bentar. Ini dapat 1. Oke. Ini dapat sebenarnya 1 juga, tapi karena ada 2 orang maka 1 dibagi 2, masing-masing 0,5 bagian. Ya, tidak sampai 1 kan? Ya, karena kenapa kemudian begini? Ya, karena ini 2. Maka bagiannya perempuan itu setengah, berarti kan ini tetap lidzakari mithlu hadzal unthayain bagi seorang anak laki, bagi yang laki-laki itu memiliki bagian lebih bagian itu. Oke. Nanti kalau belum paham nanti bisa ditanyakan.
Contoh yang ketiga, satu anak perempuan pewaris, ada cucu laki-laki, ada ibu, ada saudari saya seibu. Oke. Kalau dalam kondisi ini berarti ketentuannya, balik lagi ke ketentuan, jika ada far'ul waris, jika ada far'ul waris, maka secara otomatis far'ul waris sebenarnya ada dua ketentuan ini, ada far'ul waris anak perempuan, ada far'ul waris cucu laki-laki. Nah, far'ul waris anak perempuan ini dalam kondisi ini sebenarnya saudari seayah seibu itu bisa mendapatkan bagian jika tidak ada ini. Jika anak perempuan saja, ibu saudari seayah seibu dalam kondisinya belum saya contohkan, ini bisa anak perempuan setengah, ibu itu bisa mendapatkan 1/6, saudari seayah seibu ini bisa mendapatkan sisa. Oke, dibaca lagi di ketentuan ya. Tapi karena ada cucu laki-laki, maka secara otomatis ini bagian dari far'ul waris. Jadi bagiannya sama, setengah, cucu laki-laki dia mendapatkan asobah, ibu mendapatkan 1/6, saudari seayah seibu pasti terhalang. Oke, ini contoh terakhir. Oke, ada istri, berarti seorang laki-laki yang meninggal, satu anak perempuan, saudari seayah seibu, satu cucu perempuan, ibu istri 1/8, satu anak perempuan 1/2, saudari seayah seibu, sisa ibu itu mendapatkan 1/6, satu cucu perempuan mendapatkan 1/6 juga ketentuannya. Lalu nanti perolehannya berapa ini? Ini asal masalahnya berarti 24. Coba dihitung. Oke, masih cukup ya. 12 tambah 4 8 9 12 tambah 12 24. Pas kalau ini masih 24. Ini 24. Asal masalahnya 24 tertinggi karena ada angka 8, ada 6. Paling terkecilnya itu pasti, pokoknya asal masalah itu kalau tidak 3 mungkin bisa saja 4 itu jarang, 6 bisa biasa 12 dan 24. Kalau sudah naik ini sudah 24 sudah asal masalah itu biasa rata-rata, tidak mungkin lebih dari ini. Nah, ini asal masalah tertinggi 24. Ini tadi 3 6, ini kan asal masalah ada 2, ada 3, ada 2, asal masalahnya berapa? 6. Contoh asal masalah 6, ketika asal masalahnya 6 ini 3 ditambah 3 ini sudah habis 6. Nah ini berarti ada tambah 2 ini berarti asal masalahnya naik menjadi 8. Nanti kita bicarakan lagi. Saya lanjutkan. Kalau tadi intermezzo sponsor. Kalau tadi saudari seayah seibu, sekarang saudari seayah saja, al-ukhtul li'ab, saudari seayah. Jadi jika saudari seayah itu kan posisinya kan begini. Oke. Saya harus taruh di sini aja ya. Oke, ini sorry. Tebal sekali. Contoh saya taruh di sini aja. Pewaris. Ini pewaris. Ini punya ayah nih. Ini saya karena ayah. Ini saudari, ini saudari perempuan saya. Ini mungkin dulu ini ibu ya, saudari tiri kan berarti. Ibu ini punya ibu, mungkin bapaknya menikah 2 kali atau ya ini begini. Ini anaknya ini anaknya ini. Itu yang kemudian disebut dengan saudara saya atau biasanya saudari tiri ya. Oke. 1
bagiannya sama, tidak berjumlah 1 orang, 1/2 berjumlah 1 orang, tidak terdapat far'ul waris, tidak ada bapak atau kakek, tidak ada saudara dan saudari seayah seibu, tidak bersama dengan saudara laki-laki pewaris. Dah sama. Jika berjumlah 2 orang atau lebih, ini tidak ada saudara dan saudari seayah seibu, maka ini posisinya sudah menjauh. Dia mendapatkan 2/3 bagian, berjumlah 2 orang atau lebih, sama ya. Ini agak cepat saja, seperti yang saya sampaikan kemarin. Ada 1/6 bersama dengan 1 orang saudari seayah seibu, tidak ada far'ul waris, bapak dan juga kakek, tidak ada saudara laki-laki seayah seibu, penghalangannya banyak, tidak bersama saudara laki seayah, karena jika bersama dengan saudara laki-laki seayah maka tidak bersama saudara laki-laki seayah. Keempat, bagian asobah, tidak ada anak laki-laki, bapak atau kakek atau saudara seayah seibu atau saudari seayah seibu. Yang kedua, bersama anak perempuan atau cucu perempuan atau saudara seayah yang sederajat dengannya. Ini tadi ketentuannya sama. Jika bersama dengan saudara laki-laki seayahnya, dia dapat 1/6. Jika karena dia nanti salah satunya bisa menjadi asobah. Bersama dengan anak perempuan sama dengan saudari seayah seibu tadi, tidak ada anak laki-laki, dia bisa asobah, tidak ada bapak, tidak ada kakek, tidak ada saudara seayah seibu, tidak ada saudari seayah seibu. Sudah, ini penghalangnya banyak sekali ini. Terhalang anak laki-laki, cucu laki-laki, bapak, saudara laki-laki seayah seibu, dan 2 saudara seayah seibu. Oke, contohnya ini contoh 4 sama saudara. Saudari seayah tadi setengah ya. Oh ada anak laki-laki, sorry. Dia pasti terhalang karena ada anak laki-laki. Saudari saya bahti mahjub. Kedua ini ada istri, jika ada ibu, ada saudari saya seibu ya. Ini. Baru saudari saya ini penghalangnya tidak ada kan? Anak perempuan dan 2 saudara seibu, ini sepertiga, ini nanti bagiannya lagi yang lain. Itu penjelasan di yang furud yang ini, penjelasan furud yang lain karena belum kita bahas. 1 anak laki-laki, ayah, ibu, saudari saya otomatis. Ini penghalang, ini far'ul waris, ini far'ul waris. 2 saudari saya, 2 saudari saya, saudari seibu, ada ibu, ada paman, maka bagiannya saudari saya dapat 2/3. Saudari seibu dia mendapatkan 1/6, belum kita bahas. Ini ibu belum kita bahas juga sebenarnya, tapi saya yakin sudah hafal semua bagiannya untuk ibu. Yang ketiga, paman dapat asobah karena tidak ada anak laki-laki di sini. Terakhir untuk bagian saudara-saudari ya. Kalau tadi itu bagiannya saudari seayah. Kalau ini dijadikan satu, bagiannya untuk saudara atau saudari seibu. Kalau tadi misalnya anak bawaan ayahnya, bapaknya mungkin saja bapaknya memiliki 2 istri baik bersamaan atau tidak bersamaan, tapi si bapak itu akhirnya jadi saudari saya. Kalau yang sekarang ini posisinya mungkin si ibu pernah menikah dengan orang lain, anak kawannya si ibu. Nah, ini dia punya apalagi punya saudara yang seibu tapi beda ayah. Beda ayah. Mungkin ayah pertama misalnya, mungkin kalau bisa dicontohkan kan begini sebenarnya. Ini pewaris, ini ibu. Ibu. Nah, ini begini, ayah, ini istri, suami ibu pertama. Ini suami, ini pewarisnya di sini ya. Pewarisnya di sini aja. Ini kita coret. 2, ibu menikah lagi dengan suami kedua.
Ini S2, suami 2, ini tadi S1. Oke, terusannya jelek, mohon maaf. Nah, ini saudara, ini saudari laki-laki seayah atau seibu saja yang meninggal ini. Oke, yang meninggal ini. Nah, ini yang kemudian disebut dengan saudara atau saudari seibu. Oke, ini kan ini pewaris. Nanti kalau salah dikoreksi ya mungkin. Oke, saudara seibu bagiannya hanya ini furud saja, dia tidak berhak atas asobah. Meskipun saudara ini tidak berhak atas asobah, jika hanya berjumlah satu orang, tidak terdapat far'ul waris, tidak ada anak keturunan, tidak ada ayah atau kakeknya dari pewaris. Yang kedua, dia mendapatkan 1/3 jika berjumlah 2 orang atau lebih, baik laki-laki semua, baik saudara seibu semuanya, atau gabungan baik satu saudara seibu, satu saudari seibu, maka bisa saja itu. Yang kedua, tidak terdapat far'ul waris. Yang ketiga, tidak terdapat ayah atau kakek pewaris. Yang ketiga, dia akan terhalang jika ada anak keturunan pewaris, ada bapak dan kakek pewarisnya. Oke, contoh kelima ya. Tadi saudari, ini saudari. Ini saudara atau saudari ya? Saudari ya, berarti bisa saudara laki-laki, bisa saudari perempuan, seibu, tapi seibu. Ini jelas otomatis mahjub. Dalam kondisi ini ada far'ul waris, anak laki-laki itu menghalangi semuanya untuk mendapatkan kewarisan. Ini istri, ibu, saudari seayah, 3 saudara seibu. Istri itu mendapatkan tidak ada anak, ibu tidak ada anak, berarti dapatnya 1/6 ya. Ibu, nah ini, ibu nanti ada keterangan lagi untuk dapat 1/6 itu dalam kondisi ini. Oke. Saudari seayah, ada saudari seayah, karena ada saudari seayah, 1 saudari seayah mendapatkan 1/2, 3 saudara seibu dapatnya 1/3. Nah, ini hitung coba sih, ini kayaknya kok berlebih ini 3. Dan asal masalahnya 12 ini lebih, ini 6, 5, 11 tambah 4, 15 ya, 15 bener lah, 10 ya, 10 ini 10, ini 15. Oke, ini berarti nanti awal ya, nanti dicontohkan. Pokoknya yang penting kita tahu bagiannya dulu lah. Nanti penyelesaiannya aul nanti di jadwal di materi berikutnya. Ini aul, aul itu bertambahnya bagian, bertambahnya bagian dari pewaris. Akhirnya nanti bagian masing-masing ini ada pengurangannya agar semuanya bisa mendapatkan seluruh harta peninggalan dikarenakan bagian yang harus dibagi seperti ini. Oke. 3 contoh, satu anak laki-laki. Ini kalau bikin contoh ini lama. Kalau bikin contoh ada anak laki-lakinya ini sudah tidak menarik, sudah terhalang. Oke, mungkin ya. Oke. Untuk selanjutnya mungkin bisa kita diskusikan atau mungkin ada pertanyaan dari teman-teman kaitannya dengan beberapa hal tadi. Kita sudah bicara ada 3, 4, 5 furud, 5 golongan. Tadi ada saudari seayah, saudari seayah seibu ya, seperti asyakikoh. Ada saudari seayah seibu. Ada kemudian yang kedua tadi kita bahas ada saudari seayah. Yang ketiga ada saudari seibu. Ada 3 bagian. Mungkin sebelum nanti kita bahas selanjutnya, nanti kita kalau memang nanti butuh penjelasan tentang aul ya, nanti kita usahakan pertemuan berikutnya. Tapi pertemuan berikutnya semoga sudah tidak online lagi, karena ini pertemuan terakhir untuk perkuliahan online. Masih menunggu kebijakan berikutnya. Semoga setelah Lebaran nanti kita sudah bisa kembali kuliah seperti sedia kala.
Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.